Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita masih mengikuti ibadah Minggu dari rumah kita masing-masing, yang ada di rumah maupun ada yang di rumah sakit, kiranya Tuhan tetap menyertai kita dalam sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita. Tapuji matuhata maridi mahita syam bukuidi nomor 24 ayat sada dohot 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demahita sian buku sian kidung jemaat nomor 412 ayat sada.
Bimbing aku yang lemah, roh di surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam titah kelima dan artinya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tapuji matuhata marede mahita siang buku ede nomor 122 ayat sada dohot pitu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tapuji matuhata marhite edesian Kidung Jemaat nomor 140 sia ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita membacanya secara responsoria. Demikianlah dikatakan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan seperti perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 716 ayat 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Warta jemaat bagi kita hari ini, Minggu tanggal 27 Juni 2021, Minggu keempat setelah Trinitatis, dengan topik Minggu, Kasih Persaudaraan, Parhaha Maranggion di Bagasan, Holong. Warta yang pertama, Baptisan Kudus. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 telah dilaksanakan keluarga Lincoln Roston Siahaan, Ibu Boru Tampu Bolon, baptisan darurat kepada putra mereka karena sakit keras di Rumah Sakit Harapan Bunda dari Wekduku. Kiranya anak tersebut dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, peneguhan sidi. Hari Minggu yang akan datang, tanggal 11 Juli 2021, akan dilaksanakan peneguhan sidi kepada Abigail Boru Pangkabean setelah belajar sidi di HKBP Kramat Jati. Yang ketiga, jemaat yang pindah. Yang pertama, mulai hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021, telah pindah gereja keluarga Nyonya Sirait Komariani Boru Dolok Saribu bersama dua putrinya dari Wek Cawang pindah ke HKBP Resort Bogor Distrik 28 Deboskap. Yang kedua, mulai hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021 telah pindah gereja keluarga Fauci Gultom, Ibu Tiurma Herawati Borusitorus bersama 3 orang putra-putrinya dari Wek Cawang pindah ke HKBP Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi. Yang ketiga, mulai hari ini, Minggu tanggal 27 Juni 2021, telah pindah gereja keluarga Ramses Robert Horas Gurning, Ibu Rosmida Borusianturi, bersama 2 orang putra dan putrinya dari Wekduku pindah ke HKBP Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh imannya di gereja yang baru. Keempat, cuti pendeta. Mulai hari Rabu tanggal 23 Juni sampai dengan hari Senin tanggal 5 Juli 2021, cuti kerja Pendeta Lilis Boru Tambunan STHMM karena ada urusan keluarga ke Bona Pasogit. Yang kelima, berita duka cita. Yang pertama, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Angel Putriani umur 14 tahun, putri dari Bapak keluarga Agusiani, Ibu Irma Septiani Borusiahaan dari Wek Kalisari.
Yang kedua telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Bapak Insinyur Marolo Simanjorang, umur 57 tahun. Istri yang ditinggal Manganar Borumanurung dari Wek Cijantung Pasar Rebo. Jenazah dikebumikan keluarga di Bonapasogit. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggal. Yang keenam, jadwal kebaktian dan protokol kesehatan dapat kita baca dalam Warta Jemaat. Yang ketujuh, kebaktian tatap muka untuk sementara ditiadakan dan dilakukan secara live streaming. Yang kedelapan, persembahan. Hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021 kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan dana pensiun. Demikianlah Warta Jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tapuji matuhata maride mahita siang buku ede nomor 656 ta pasahak mapiliata pilihan sada A sada B dohot pusat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita di tempat kita masing-masing yang mengikuti ibadah live streaming. Apa kabarnya? Kami berharap kabar kita semua dalam keadaan tetap semangat dan bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin memberatkan kita, tetapi tetaplah kita memuji, memuliakan namanya. Baiklah, bagi saudara-saudari yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudari semuanya. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis, yaitu dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17 sampai 27. Mari kita ikuti. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur.
Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ratapan adalah tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan sekali. Semua orang turut menangis mendengar ratapan anak kecil yang kehilangan ibunya itu. Seperti itulah ratapan. Kita pernah kehilangan akan keluarga kita, sanak saudara kita, orang tua kita, nenek kakek kita, opung kita. Kehilangan karena mereka telah meninggalkan kita karena kematian. Masihkah kita bisa membayangkan dan pernahkah kita menangisi mereka? Bahkan bukan hanya sekedar menangisi, kita meratap. Kalau dalam bahasa Bataknya, mengedungi. Menangis sambil berkata-kata apa yang terucap dari mulut seseorang yang sangat berduka itu, yang sangat kehilangan itu. Tapi di sini adalah ratapan Daud karena saudaranya itu telah meninggal. Bisakah kita bayangkan apabila kita punya pengalaman yang sangat menyedihkan, apabila saudara kita, teman kita, sahabat kita yang bukan dari satu darah, tetapi begitu meratapnya kita karena mempunyai hubungan yang sangat baik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ratapan dari Daud ketika dia ditinggalkan
oleh Yonatan sahabatnya itu. Dan memang uniknya 40% dari kitab Mazmur adalah kitab yang menggambarkan ratapan. Ratapan adalah respon yang wajar terhadap realita penderitaan, di mana kita melibatkan Allah di tengah kesakitan dan pergumulan kita. Ratapan Daud ini karena kehilangan Yonatan di medan perang melawan orang Filistin, sedangkan Raja Saul dia mengalami luka parah, tetapi akhirnya dia menginginkan supaya pembawa senjatanya itu menikam dia, tapi tidak bersedia. Akhirnya Raja Saul sendiri membunuh dirinya. Dia tidak mau mati karena dibunuh orang lain, tetapi dia bersedia mati karena dirinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan, mengapa Daud meratapi akan kematian Yonatan dan Raja Saul ini? Yang pertama, Daud kehilangan sosok figur sebagai sahabat, yakni si Yonatan. Yonatan ini anak dari Raja Saul yang berhati mulia. Dia tidak membenci Daud, bahkan dia mempunyai hubungan yang baik dengan Daud, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka mempunyai ciri khas yang sama, yaitu percaya kepada Tuhan yang menghadapi segala penderitaan. Tuhan akan menolongnya. Bahkan Daud mengetahui usaha Yonatan untuk memperdamaikan Daud dengan orang tuanya Saul. Namun tetap saja Saul tidak bersedia menerima niat baik Yonatan. Bahkan Raja Saul ingin membunuh Daud. Itulah karena kecemburuan Raja Saul terhadap Daud. Namun kebaikan Yonatan tidak terlupakan. Itulah yang membuat Daud menuliskan nyanyian ratapan itu bukan sebagai puji-pujian kepada Tuhan, melainkan sebagai penghargaan, penghormatan kepada Yonatan yang dianggap sudah menjadi saudaranya. Khususnya pada ayat 26 dikatakan demikian, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Luar biasa ratapan dari Raja Daud ini. Dia melukiskan bagaimana hubungannya sangat dekat dengan Yonatan, melebihi cinta perempuan, cinta terhadap perempuan. Oleh karena itu, saya kutip dari pendapat C.S. Lewis mengatakan, makin besar cinta kasih seseorang itu, maka makin besar dalamnya dukanya. Jadi kepada kita semuanya, apabila kita sangat mencintai seseorang, sangat mencintai, tetapi ketika kehilangan karena kematian, itu sangatlah
menyakitkan sekali. Diiris-iris hati ini seperti lebih parahnya mengiris bawang, pisau mengiris bawang, dan lain sebagainya. Demikian dalamnya ratapan daripada Daud ini atas kehilangan sosok yang menjadi saudaranya, yakni Yonatan. Yonatan bagi Daud adalah orang yang memberi support, orang yang memberi semangat hidup, orang yang memberi topangan, orang yang peduli terhadap kesusahan, penderitaan, pergumulan. Bahkan Yonatan memiliki sifat yang rendah hati. Dia mengatakan dalam 1 Samuel 23 ayat 17 kepada Daud demikian, "Janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Luar biasa. Yonatan anak kandung daripada Raja Saul, yang seyogyanya dia pantas menggantikan posisi bapaknya sebagai raja yang kedua. Tetapi dia rela karena Tuhan yang menunjuk Daud sebagai raja kedua bagi bangsa Israel. Bukankah sungguh luar biasa kerendahan hati si Yonatan ini yang dapat kita teladani. Yang kedua, mengapa Daud meratapi kematian Yonatan dan Saul? Daud menyaksikan bahwa Saul dan Yonatan adalah yang telah membela kehormatan bangsa Israel. Kematian mereka dapat menjadi alasan bagi para musuh untuk menghina mereka. Tetapi Daud tidak mengizinkan sama sekali orang-orang menghina Saul, Raja Saul dan Yonatan. Kita bisa lihat di ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan, "Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak." Itu yang kedua. Daud mengasihi Raja Saul dan Yonatan saudaranya itu. Yang ketiga, Daud menyaksikan bahwa Raja Saul telah berhasil memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Kita bisa lihat di ayat 24. "Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu." Daud sungguh salah seorang yang mengagumi Raja Saul yang memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari kesaksian Daud ini atas kematian orang yang dikasihinya? Dihubungkan dengan tema minggu kita ini adalah kasih persaudaraan. Yang pertama, betapa mahalnya harga sebuah persaudaraan itu. Persaudaraan yang didasari oleh kasih Allah. Persaudaraan yang didasari oleh kasih Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah pudar sekalipun kematian itu datang.
jasad boleh tidak ada lagi, namun kebaikannya tetap abadi. Oleh karena itu, kita pelihara terus kasih persaudaraan itu sampai ajal memisahkan satu dengan yang lainnya. Sangat mudah mencari musuh, tetapi sangat sulit mencari teman yang penuh kasih. Apalagi di konteks sekarang ini, semakin banyak penderitaan yang dialami oleh rakyat secara menyeluruh di dunia, secara khusus di Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini. Siapakah menjadi saudara bagi mereka yang sedang menderita? Kebanyakan teman itu untuk hal yang menyenangkan, tetapi teman dalam duka sangat sedikit sekali, bahkan sangat terbatas. Boleh kita mengintrospeksi diri pada diri kita masing-masing. Apakah kita bersedia menjadi saudara, teman dikala teman kita itu, dikala saudara kita itu sedang berbeban berat, sedang menghadapi penderitaan, sedang meratap atas pergumulan yang amat berat. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengajak kita untuk perbanyaklah teman dengan penuh kasih. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi secara kontinu, bukan dikala waktu senang saja kita menyapa mereka, tetapi dikala mereka sedang susah kita menyapa mereka juga. Karena epistel tadi mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dalam keseimbangan, agar orang yang berkekurangan merasakan ada kehidupan, orang yang berkelebihan juga tidak menjadi sombong karena dia merasakan itu adalah berkat-berkat Tuhan. Komunikasi yang baik, melakukan aksi-aksi yang baik, menaruh kebaikan, menabur sebanyak-banyaknya perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, tidaklah menjadi sia-sia, akan diingat sepanjang masa. Semua ada masanya. Ketika kita masih bisa memiliki komunitas di tengah-tengah kehidupan ini, mari kita tingkatkan dengan kasih satu dengan yang lain. Tetapi ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini, maka perbuatan kasih itu tidak akan lenyap, tetapi semakin diingat dan menjadi teladan bagi orang banyak. Yang kedua adalah jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya mengutip dari kitab Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya mengutip lagi dari Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu,
melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Luar biasa makna dari kasih itu. Dengan mengingat bahwa dalam diri Daud mengingat akan kebaikan Raja Saul, sehingga boleh kita katakan sejahat-jahatnya orang pastilah ada kebaikannya. Oleh karena itu, ketika kita memberi penghiburan kepada orang atau keluarga yang ditinggalkan, kita selalu mengucapkan hal-hal yang baik dari mulut kita kepada orang yang sudah berduka, yang sedang berduka. Sekalipun orang yang meninggal itu banyak melakukan kejahatan, tetapi tidak pernah orang-orang memberi penghiburan dengan kata-kata yang tidak baik, selalu mengatakan yang baik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana Daud tidak membalas kejahatan yang dilakukan Raja Saul, karena dia memandang segala yang dilakukan Raja Saul terhadap bangsa Israel itu adalah memberikan kesejahteraan, aman, sentosa, kemakmuran. Sehingga Daud memandang dari pola pikir yang positif. Dia memandang secara profesional. Berpikirlah positif, sangat menolong kita semuanya. Boleh di sekitar kita banyak yang mengguncang-gancing kita, tetapi kalau kita berpikir positif, kita tidak akan pernah membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi selalu kita melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud memberikan keteladanan bagi kita. Dia menghargai perbuatan sesamanya, perbuatan Raja Saul. Demikian kiranya dengan kita semua menghargai perbuatan sesama kita, sekalipun kita tidak dihargainya. Karena Yesus mengajarkan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Unconditional love, kasih tanpa pamrih. Saya mencatat pendapat Jeremy Nicholson mengatakan, pakar psikologi sosial dan kepribadian. Cinta adalah bagian dari emosi, karena itu cinta bisa diberikan tanpa syarat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dari khotbah ini, selama kita hidup, kita membutuhkan kasih persaudaraan itu. Siapapun kita orangnya, dari kalangan apapun kita, dari status sosial yang tinggi, sedang, atau rendah ekonominya, dari pendidikan yang tinggi, sedang, bahkan tidak punya pendidikan, membutuhkan kasih persaudaraan. Karena manfaat dari kasih persaudaraan itu adalah memberikan support, memberikan penguatan, memberikan penyembuhan, memberikan perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Marilah saudara-saudariku, kita membangun kehidupan kita ini dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun saat ini, kita melakukan tindakan kasih yang nyata terhadap saudara-saudara kita. Karena itu
memberikan kita semangat hidup, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan penguatan, memberikan topangan, memberikan bahkan kesembuhan batin kita, bahkan fisik kita. Mari kita tingkatkan kualitas kasih persaudaraan kita kepada siapapun, baiklah kita lakukan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, ajar kami Tuhan untuk meneladani kasih-Mu yang tanpa batas, yang betul-betul memberikan kehidupan bagi kami. Firman-Mu yang baru saja kami dengar, biarlah menolong kami semua untuk melakukan kasih persaudaraan terhadap sesama kami. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini, agar kami mampu memberikan perhatian kepada sesama kami. Jauhkan daripada kami Tuhan sifat yang egois, sifat yang tidak peduli, tetapi biarlah Daud menjadi teladan bagi kami. Sekalipun Yonatan, saudaranya itu telah tiada karena mati di medan pertempuran, tapi dia tetap mengenang akan kebaikan-kebaikannya. Demikian juga kami Tuhan. Ajar kami juga mengenang akan kebaikan saudara-saudara kami terhadap kami. Ajar kami juga meneruskan itu dalam kehidupan ini, agar dunia Tuhan boleh dipenuhi oleh kasih yang datangnya daripada-Mu. Tuhan, bukalah hati kami untuk sungguh-sungguh mengasihi saudara kami, bahkan orang yang membenci kami sekalipun. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan tindakan kasih terhadap sesama kami. Ya Bapa di surga, di saat kami akan mendoakan syafaat kami kepadamu, kami mohon Tuhan, dengarkanlah. Yang kami sebut, mereka adalah jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, bahkan para hamba-hamba-Mu. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami. Tuhan, dengarkanlah jeritan anak-anak-Mu ini yang menderita sakit penyakit, baik sekarang yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Amang Sintua H. Pasaribu, Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Inang Sintua LRR Boru Sormin, Maria Boru Nenggolan, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Situmeang Boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Nyonya BS Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Purba Boru Silaban, Amang Sintua B. Sidauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Nyonya Panjaitan Boru Silalahi, Sopar Panjaitan, Jansen Napitupulu, Nila Boru Nababan, Deliana Boru Napitupulu, Nyonya Oma Nurung Boru Simamora, Hilton Butar-Butar, Boy Morer Situmorang, Nyonya Siaan Boru Manalu, Amang Sintua M. Pandiangan, Nyonya Sintua M. Pandiangan Boru Pasaribu, Martin Bonar Immanuel Pandiangan, Nyonya A. Manurung Boru Pasaribu, Jeffrey Sirait, Nyonya Pardede Boru Panjaitan, Festi Boru Sianturi, Lumongga Hasibuan,
Amang Sintua J Situmorang, Nyonya Sintua Situmorang boru Sihotang, Justin boru Situmorang, Selvi boru Situmorang, Mutiarawati boru Lumban Gaul, Leonard Siregar, Inang Sintua DR boru Hutapea, Amang Erisman Tambunan, Amang BMP Marpaung, C Tambunan, RS Pardede, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, M Marbun Rumiris boru Silalahi, AK Panjaitan, Ima boru Panjaitan, Indion Panjaitan, Nyonya Tinambunan boru Simamora, Nyonya G Pardosi boru Nenggolan, Nyonya Panggabean boru Tagalung, Nyonya Manalu boru Gultom, Halundang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, A Nababan, E boru Tampu Bolon, B Siregar, Nyonya Nenggolan boru Napitupulu, Junidar Nathanael Tobing, Nyonya Tobing boru Sitorus, Nyonya Nenggolan boru Napitupulu, Nyonya Siahaan boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sirait boru Sitorus, Nyonya Arwan boru Parapat, Agus Sianturi, Dewi boru Simanulang, Nyonya B Siregar boru Sibagariang, Bernard Siregar, Claudia boru Opusunggu, Yohana boru Manulang, Angela Lois boru Siregar, Amang Calon Sintua H Pardede, Nyonya Manurung boru Situmorang, Ramli Simamora, Teresia boru Manurung, Naomi Kesia boru Simamora, Wesley Frederick Simamora, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Pardede boru Panjaitan, Evan Nenggolan, M Sihite, Nyonya Sihite T boru Purba, Marcela Sihite, Nyonya Hutagaul Rosalin Sihite, Geral Hutagaul, Gradi Hutagaul, Gevariel Gideon Yosia Siahaan, Mikael Manurung, Amang Sintua At Siahaan, Nyonya Lumban Gaul boru Silaban, Eva boru Lumban Gaul, Charlie Butar-Butar, Nyonya Charlie Butar-Butar boru Pasaribu, Westian Tambunan, Sudirman Pasaribu, Rumondang Pardede, Fidelia Francisca Pasaribu, Amron Daniel Pasaribu. Ya Tuhan, jamalah seluruh tubuh mereka agar mereka merasakan kuasa-Mu bekerja, agar mereka merasakan kekuatan yang baru datang daripada-Mu, mengangkat segala beban, penyakit, derita mereka. Dan berkati Tuhan, para dokter, suster, para perawat, tim medis, obat-obatan, alat-alat yang digunakan, makanan, demikian juga keluarga mereka masing-masing, agar kehadiran mereka itu semua Tuhan menjadi semangat baru, menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan mendengarkan seruan kami ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk keadaan gereja-gereja-Mu yang sekarang ini masih terbatas melaksanakan ibadah dan aktivitasnya. Bawalah jemaat-Mu Tuhan lebih dekat kepada-Mu, agar mereka tetap percaya walaupun datang badai, datang masalah yang berat, tidak menggoncangkan iman mereka. Biarlah momen ini semakin mendekatkan diri mereka Tuhan kepada-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, jauhkanlah dari kami virus corona ini. Kami percaya kuasa-Mu ada Tuhan.
janganlah virus corona ini Tuhan ada di permukaan bumi ini. Karena kami Tuhan sangat sulit menghadapinya. Tentu kami penuh dengan ketakutan, tidak nyaman untuk menjalankan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami. Bila karena dosa kami Tuhan, yang terlalu banyak itu di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Anugerah-Mu lah kami mohonkan. Oh Tuhan, kami ingin beribadah kembali di rumah-Mu ini. Berilah kesempatan bagi kami Tuhan untuk beribadah di rumah-Mu ini dengan aman, nyaman, tenang, dan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Berkati juga seluruh para pelayan full-timer, khususnya di HKBP Kramat Jati ini. Berikan kepada kami satu hati untuk melayani Engkau, yang dibantu oleh tim IT Tuhan, tim pemusik, song leaders. Beri mereka Tuhan berkat-Mu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beri mereka kesehatan, sukacita Tuhan menjalani misi pelayanan ini. Kami juga berdoa buat seluruh parhaladom oleh Tuhan. Beri mereka kekuatan, semangat hidup untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Tuhan, inilah seruan kami. Dengarlah Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 369 dengan menyampaikan persembahan seperti biasa di akhir minggu, di akhir bulan ini kita menyampaikan untuk persembahan kepada dana pensiun. Marilah kita bernyanyi. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah minggu ini, tanggal 27 Juni 2021, telah berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami seluruh full-timer HKBP Kramat Jati, demikian juga seluruh tim IT HKBP Kramat Jati, dan juga para song leaders, tim musik dari HKBP Kramat Jati. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menjalani aktivitas kita. Tuhan memberkati. Salam sehat.
Amin.